Sabar itu karena pengetahuan. Kenapa dia sabar nunggu di depan pintu? Di depan pintu kantor bosnya itu kok sabar dia? Ya karena dia tahu. Karena dia tahu bahwa bapak ini nanti akan keluar jam 12 dan dia akan bagi-bagi duit. Yang nggak tahu nggak sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bang Alvin Firdaus beserta seluruh tim yang ada di Pontianak, tim yang ada di Riau, Bapak Ibu, Abang, Kakak, Adik, Sahabat, Jamaah Hijrah bersama Ustadz Abdul Somad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema kita malam ini adalah sabar dan syukur. Poin yang pertama, makna sabar. Sabar itu maknanya yang pertama adalah al-habsu, menahan. Kata sabar itu artinya menahan. Menahan mulut, menahan hati, menahan pikiran, menahan tangan. Makanya orang yang ketika tertimpa musibah, laisa minna man darabal khudud, bukan golongan kami orang yang memukul-mukul pipi. Wa syaqqal juyub, merobek-robek kantong. Maka dia adalah menahan. Begitu juga dengan menahan lisan. Disebut dengan niyahah. Niyahah artinya meratap. Jadi ketika lisan ditahan, tangan ditahan, kemudian hati dan pikiran ditahan. Itu disebut dengan sabar. Kemudian sabar itu dari 3 huruf, shad, ba, ra, sabr. Orang Arab menyebut pohon kaktus itu sabar. Bentuknya berduri-duri, tidak menyenangkan, tidak menarik, tumbuh di tanah yang kering kerontang, airnya pahit. Kalau sudah sangat-sangat nggak ada air sama sekali, daripada mati, orang mengambil kaktus itu dan memeras airnya. Pahit sekali. Kena ke tangan kita pun kalau kita jilat, pahit. Begitulah pahitnya sabar itu. Batu yang keras itu disebut dengan sabar. Keras, sulit, susah, payah, kering, tidak menyenangkan. Makanya sabar itu terhadap sesuatu yang tidak menyenangkan, dan untuk sabar itu juga tidak senang. Itu akar-akar kata daripada sabar. Pembahasan yang kedua, sabar itu disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 103 kali. Dalam bentuk, berbagai bentuknya. Ada bentuk past tense, fi'il madhi, ada bentuk present, future, mudhari, ada dalam bentuk masdar, ada dalam bentuk isim fa'il. Di total semuanya 103 kali dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wasta'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu. Jadi semuanya di total dihitung oleh ulama 103 kali. Dan kalau mau diringkas maknanya itu ada beberapa makna. Pembahasan yang ketiga, makna sabar dalam Al-Quran itu habsun nafsi, menahan diri. Ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, tidak sesuai ekspektasi, tidak sesuai harapan,
semakin tinggi harapan, semakin tinggi kekecewaan, maka dibutuhkan semakin tinggi kesabaran. Maka yang diperlukan adalah habsun nafs, menahan diri. Bergejolak dia di dalam, seperti air yang mendidih dan siap meledak. Ledakannya itu akan keluar menjadi sebuah kemarahan. Bisa jadi dia akan meninju, memukul, menendang, menyepak, menanduk, menarik. Jadi sebelum dia berubah menjadi action, yang pertama kali dilakukan adalah habsun nafs, menahan. Dia ada gejolak di dalam. Ketika orang sudah mulai diam, dia sedang bergejolak di dalam. Di saat menahan gejolaknya itu, itulah dia sabar. Kalau sampai dia tidak lagi tertahan, dari mulai mata, kemudian lidah, kemudian tangan, kaki, kepala, nah, itu adalah actionnya. Jadi sabar itu adalah langkah awal pertamanya itu. Habsun nafs, menahan diri. Itu pembahasan ketiga. Yang keempat, sabar itu puasa. Makanya sum syahras sabri, berpuasalah engkau bulan sabar. Bulan sabar itu maksudnya bulan puasa. Jadi ketika saya berpuasa berarti saya sedang sabar. Sabar tidak makan, sabar tidak minum, sabar tidak ngomong bohong, sabar. Nah, jadi mana sabar di dalam Al-Quran itu, pembahasan keempat adalah puasa. Kemudian yang kelima, sabar itu al-jur'ah, keberanian. Jadi orang yang berani itu disebut dengan sabar. Kok enggak matching, enggak ketemu. Sabar kan lain. Orang kalau sudah dia sampai pada level sabar, bisa dia menahan dirinya, nanti dia akan menjadi berani. Bisa dia sabarkan dirinya, dia sabarkan, dia tahan. Buah dari kesabarannya itu menjadi sebuah keberanian. Kemudian yang keenam, sabar itu maknanya ridho. Ridho, berserah diri, rela, sabar. Jadi kalau kita lihat ada orang yang ya udahlah, saya ridho menerima segalanya, saya rela, sudah jadi bahasa kita. Itu berarti dia sabar. Yang ketujuh, sabar adalah ats-tsabat 'ala syai'. Kokoh bertahan pada sesuatu. Makanya ada ungkapan orang, kamu kok sabar ya kerja di situ? Kamu kok sabar ya jalan dengan si anu? Kamu kok sabar ya nunggu begitu lama? Nah, itu maksudnya ats-tsabat 'ala syai'. Nah, jadi sabar ini memiliki berbagai macam makna di dalam Al-Quran. Yang kedelapan, bagaimana orang bisa sabar? Yang kedelapan, bagaimana bisa sabar? Sabar bisa muncul karena cinta. Jadi kalau kita lihat ada seorang ibu yang mendengar suara tangisan anaknya, beda sama laki-laki. Laki-laki mendengar tangisan, mungkin dia ada seorang laki-laki mencekik anak ketika
ditangkap polisi, ditanya, saya kehilangan kesadaran, histeris. Tapi kalau cinta, orang cinta bisa sabar. Cinta bisa membuat sabar. Makanya seorang suami, seorang istri, bagi orang lain mungkin bodoh, tapi karena dia cinta, dia bisa jadi sabar. Unik memang sabar ini. Bisa cinta yang di dalam hati orang itu membuat dia menjadi sabar. Yang kesembilan, sabar itu karena pengetahuan. Kenapa dia sabar nunggu di depan pintu? Di depan pintu kantor bosnya itu kok sabar dia? Ya karena dia tahu. Karena dia tahu bahwa bapak ini nanti akan keluar jam 12 dan dia akan bagi-bagi duit. Yang nggak tahu nggak sabar. Ngapain kita tunggu nih 5 menit cabut. Dia nggak tahu yang keluar itu siapa dan apa yang akan ada. Jadi yang membuat orang sabar itu adalah pengetahuan. Ketika tahu, sabar. Nggak tahu, nggak sabar. Yang ke-10. Kenapa orang sabar? Karena balasan. Jadi sabar masuk pagi, pulang petang, dengan beban pekerjaan. Kenapa sabar? Ya karena dia tahu ada balasannya. Kenapa kamu sabar? Ya saya karena ada balasannya. Kalau nggak ada balasannya saya juga nggak sabar. Tapi sabar yang tinggi itu adalah sabar karena cinta. Sabar walaupun tak berbalas. Nggak ada balasannya, ini nggak dapat apa-apa. Lalu kenapa kamu sabar? Karena cinta. Itu lebih tinggi sabar karena cinta daripada sabar karena ilmu. Sabar karena balasan. Itu tentang sabar. Berikutnya yang ke-11. Masih terkait tentang sabar. Apa balasan bagi orang yang sampai pada level sabar? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar itu balasannya bighairi hisab, enggak bisa dihitung. Sekarang ribu, juta, miliar, triliun, dan seterusnya. Sabar itu nggak ada hitungannya, nggak bisa dihitung, nggak bisa dikira. Makna lain balasan sabar bi ghairi hisab adalah nggak bisa diduga, nggak bisa dikira. Saya kira, saya duga, nggak bisa diduga. Berarti surprise. Allah mau kasih kita surprise, maka dengan cara Dia bagi sesuatu yang membuat kita sabar. Ketika kita sabar, kita mendapatkan bighairi hisab. Ini 11 poin tentang sabar. Sekarang kita pindah ke yang berikutnya adalah syukur. Saya bagi 2. 11 poin sabar. Yang syukur ini kita mulai dari poin pertama. Makna syukur. Syukur selalu dikaitkan dengan kufur. Kufur artinya menutupi, enggak nampak, enggak kelihatan. Sedangkan syukur artinya menampakkan, memperlihatkan. Selalunya dikaitkan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Syukur artinya memperlihatkan, menampakkan. Misalnya saya dikasih Bang Alvin baju. Lalu bagaimana saya syukur? Saya nampakkan baju itu. Oh,
Tapi kalau nggak pernah saya pak kan nggak dipakai, nggak pernah diomongin. Saya omongin bahwa sampai. Tapi kalau tidak sama sekali, omongan pun tidak, dipakai pun tidak, berarti kufur. Sedangkan syukur adalah menampakkan, dinampakkan. Pembahasan yang kedua, syukur di dalam Al-Quran itu diulang sebanyak 75 kali. 75 kali dalam bentuk kata kerja, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amar, past tense, present, order. Itu semuanya 75 kali. Kalau dibandingkan dengan sabar tadi, lebih besar sabar. Karena sabar 103 kali. Sedangkan syukur 75 kali. Berarti kita lebih mesti banyak bersabar. Dan kalau kita perhatikan memang hidup kita ya mesti lebih banyak sering-sering sabar. Syukur itu iya memang bersyukur, tapi sabar lebih dominan karena yang sesuai dengan yang kita hadapi. Kemudian bagaimana bersyukur? Pembahasan yang ketiga, bersyukur dengan lisan. Syukur dengan lisan. Tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, takbir, Allahu akbar, tahlil, la ilaha illallah. Salawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Itu bersyukur dengan lidah. Kita tunjukkan bahwa saya punya lidah loh. Ini orang punya lidah atau enggak ya? Kok enggak pernah ngomong? Saya punya lidah. Dalam bentuk apa diperlihatkan? Dalam bentuk amar ma'ruf, nahi mungkar, nasihat. Itu bersyukur dengan lisan. Yang keempat, bersyukur dengan badan. Syukur dengan badan. Tegak, ruku, sujud, tawaf, sa'i, melontar jumroh, wukuf di padang Arafah, bantu orang, gotong royong. Nah, itu syukur dengan badan. Ini orang ada nggak tinggal di komplek ini? Kok nggak pernah gotong royong? Nggak kelihatan. Yang kelima, bersyukur dengan bilmal, dengan harta. Ini orang kampung ini berduit enggak ini? Berduit Pak Ustadz, dari mana? Masjidnya bagus. Berarti bersyukur dengan harta. Zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah. Yang keenam, bersyukur dengan hati. Syukur dengan hati itu ya rasa di dalam bahwa saya bersyukur nih. Ungkapan syukur dari hati itu terungkap di mulut, alhamdulillah wa syukurillah. Ungkapan syukur dalam hati itu terwujud dalam bentuk bagi duit, sedekah, zakat. Ungkapan dalam hati syukur itu terwujud dalam bentuk berangkat haji, berangkat umroh. Tapi ada syukur di dalam hati. Rasa syukur. Rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketujuh, bagaimana supaya kita bersyukur? Bagaimana supaya kita bersyukur? Poin yang ketujuh adalah menyadari bahwa kita tidak punya apa-apa dan bukan siapa-siapa. Waktu lahir dulu. Tadi saya dapat video tentang anak bayi yang dibuang, lalu dikutip, dipungut oleh panti. Dan panti meletakkan anak-anak, lalu dikomen. Inilah bayi yang tidak punya ayah, tidak punya ibu, tidak punya saudara. Coba kita diposisikan di situ. Sekarang kita bersyukur sekali. Syukur punya ayah, syukur punya ibu. Walaupun mungkin sudah meninggal dunia, bersyukur punya keluarga, bersyukur.
Lalu bagaimana dengan anak yang dibuang itu? Dia tidak punya ayah, tidak punya ibu, tidak punya saudara. Dia bersyukur, dia masih diselamatkan orang. Bagaimana dengan yang mati di comberan, yang dibuang di toilet, na'udzubillah. Yang dikerubungi lalat, dimakan tikus, na'udzubillah. Dia masih hidup, ya syukur, alhamdulillah. Nah, jadi kalau kita selalu menyadarkan diri, foto-foto yang lama ketika sedang masa sulit-sulit dicetak, diprint, dibingkai, itu insya Allah membantu menyadarkan, karena kita ini bisa disadarkan dengan melihat masa lalu. Masa lalu itu bisa ditarik dengan omongan. Kamu ingat nggak waktu dulu zaman? Tapi kadang biasanya orang nggak suka diceramahi. Tapi kalau dikirim foto dia masa sulit, masa susah, itu insya Allah dia bersyukur. Yang ke-8, apa balasan? Balasan orang yang bersyukur adalah ditambah Allah Ta'ala. Ditambah nikmat, ditambah berkah, ditambah kebaikan, tambah sehat, tambah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur pasti ku tambah. Wala in kafartum, tapi kalau kamu kufur, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku amat sangat menyakitkan. Poin yang ke-9. Poin yang ke-9, melihat yang memberi, bukan melihat pemberian. Nah, itu cara kita juga. Saya nggak peduli yang saya dapatkan ini hanya seteguk air, hanya sesuap nasi. Kenapa? Karena yang dilihat itu bukan pemberiannya, tapi yang memberi. Pena ini mungkin biasa aja, semua orang bisa punya. Tapi yang memberinya siapa? Nah, jadi kalau begitu cara pandang kita, itu syukurnya luar biasa. Siapa yang memberi hidup? Siapa yang memberi nafas? Siapa yang memberi waktu kita kesempatan sampai malam ini? Jadi selalu melihat siapa yang memberi. Ketika yang dilihat itu adalah pemberian, ya kalau teh tarik syukur, kalau teh manis ya agak syukur, kalau air putih kurang syukur, karena yang dilihat pemberian. Tapi kalau yang dilihat itu adalah yang memberikannya, yang ngasih ini sultan. Air putih dengan teh manis, dengan teh susu, dengan kopi sama. Kenapa? Karena yang dilihat itu bukan pemberiannya, tapi siapa yang memberi, siapa yang ngasih. Sepuluh. Poin ke-10. Allah yang ngasih. Kemudian orang ini berterima kasih. Allah balas lagi. Makanya Allah itu disebut maha bersyukur. Loh, yang bersyukur itu kan kita. Kita bersyukur, tapi Allah maha bersyukur. Kenapa? Yang ngasih hidup Allah. Kemudian orang itu hidup. Yang mengasih hidayah untuk beramal soleh juga Allah. Lalu orang itu pun beramal soleh. Yang ngasih balasan pun Allah. Lalu orang itu punya apa? La haula wa la quwata illa billah. Enggak punya apa-apa sama sekali. Makanya Allah disebut maha bersyukur. Karena kalau enggak dia, orang enggak bersyukur. Ketika misalnya saya dikasih orang nasi bungkus. Ya saya bersyukur, terima kasih ya. Tapi ketika saya ngasih bibit padinya, ngasih tanahnya, dia nanam, saya beli, saya kasih upah, terus saya nggak dapat apa-apa dari itu. Dia ada, dia nggak ada, bagi saya sama aja. Tapi saya ngasih dia. Itu hanya ada pada Allah. Maha bersyukur. Murid berterima kasih ke guru. Iya kan, dia ngasih ilmu.
pegawai, dengan jabatan pejabat atasan. Tapi Allah Subhanahu wa taala, Dia yang ngasih, Dia yang ngasih hidayah, Dia yang buat orang sholat, Dia pula yang mengasih hadiah. Terakhir yang ke-11, kita bagi 11 untuk sabar, 11 untuk syukur. Pada hakikatnya semua syukur. Jadi tidak kalau sehat syukur, kalau enggak sehat sabar, kalau kaya syukur, kalau enggak kaya sabar. Pada hakikatnya, pada puncaknya semua syukur. Sehat syukur, sakit pun syukur juga. Kenapa waktu sakit syukur? Ya, dengan sakit dosa diampuni, dengan sakit bisa istirahat, dengan sakit bisa introspeksi diri. Nah, ini puncak orang yang sampai pada level melihat hakikat, melihat substansi. Kalau melihat casingnya, ini sabar, ini syukur. Tapi kalau udah sampai pada substansinya, ya semuanya syukur. Karena Allah tidak akan mungkin memberikan sesuatu yang tidak baik. Pasti Allah kasih yang baik. Dan kalau Allah kasih yang baik, ya tapi menurut kita nggak baik. Sakit, rugi, bangkrut, gagal, itu kan nggak baik. Itu kan nggak baik menurut kita. Kan kita yang mengatakan itu nggak baik. Kalau dalam pandangan Allah, kan baik. Lalu kalau baik menurut Allah, kita mestinya bersyukur. Cuman karena baik menurut Allah, menurut kita nggak baik, akhirnya kita nggak bersyukur. Nah, jadi hakikatnya pada puncaknya adalah syukur. Ketika melihat segala sesuatu itu dengan pandangan hikmah, maka syukur. Itu 11 poin, lebih kurang 30 menit. Bang Alvin Firdaus, kita nanti akan lanjutkan dengan dialog interaktif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.